Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holly Lutfi. Saya adalah Ansor Banser PAC Kebayoran Lama. Selain saya kader Banser, saya juga pengrajin tempe. Kegiatan saya sehari-hari berjualan di pasar dan produksi di rumah sendiri. Saya berkhidmat di Banser mulai dari tahun 2021 di Klatsar di Manaratul Islam. Kita produksi tempe ini menggunakan kedelai impor dari Amerika. Jadi soal harga itu relatif naik turun mengikuti dolar, dan kadang naik turunnya itu membuat kita sebagai pengrajin tempe bingung. Ketika harga kedelai itu tinggi, harga tempe ini apakah mau diikut naik atau tetap situ. Dan terkadang daya beli masyarakatnya juga menurun. Di situ kendalanya sih kalau sebagai pengrajin tempe. Alangkah baiknya jika ada gitu mahasiswi lulusan sarjana pertanian yang bisa mengembangkan kedelai Amerika itu ditanam di negeri kita sendiri gitu. Supaya kita bisa produksi kedelai sendiri dan menjadi lebih murah. Yang nggak bisa kita pungkiri juga, tempe ini itu makanan favorit bagi masyarakat Indonesia yang gampang diolah. Jadi alangkah baiknya jika negeri kita sendiri bisa punya kedelai sendiri dengan kualitas yang terbaik. Kemungkinan jika itu semua terjadi, pengrajin tempe, tahu yang menggunakan bahan kedelai itu lebih mudah didapatkan dan harganya stabil. Ya kalau naik setahun sekali lah, di saat lebaran biasanya. Dan masyarakat kita juga beli dengan harga murah karena dari bahan bakunya sendiri itu stabil. Proses pembuatan tempe ya, awal dari kedelai di hari pertama. Soalnya tempe itu terbuat memakan waktu 3 hari. Ini di hari pertama kita rebus dulu. Si kedelai kita rebus sampai dia matang dan dia melar jadi lebar. Itu kita pindahin ke wadah, dikasih air dingin, air biasa. Kita diamkan selama semalam. Itu ada proses di situ namanya fermentasi, supaya si kedelainya itu mengental. Dan selanjutnya di hari kedua itu kita proses penggilingan supaya kedelai itu terbelah menjadi 2.
Setelah penggilingan, baru kita proses pemisahan antara kedelai dengan kulitnya. Tempe yang bagus itu kulitnya semua dibuang. Itu caranya. Jadi kulit dibuang, dipisahin, dan si kedelainya sendiri itu kemudian dibersihkan dengan air, dibilas. Jika sudah, baru kita kasih ragi. Ragi itu nanti ada proses penumbuhan jamur yang bisa kita sebut jamur spora. Jadi seperti ini. Setelah kita kasih ragi, baru kita masuk proses kemasan. Kita kemas ke plastik, ada yang ke daun juga. Setelah itu kita taruh, kita diamkan selama semalam. Hari ketiganya itu sudah proses hampir selesai. Tapi nanti ketika sudah setengah jadi, ini perlu dibalikin, perlu diputar posisi yang di atas menjadi di bawah supaya sirkulasi udaranya merata. Soalnya kalau tidak merata, nanti tempenya yang akan jadi setengah, tidak merata. Perbedaan tempe yang baik dan yang kurang baik itu cuman ada di pengolahannya. Kalau kita memisah kulit antara kulit dan kacangnya itu kurang bersih, itu jadinya tempe akan cepat asam, cepat bau. Tapi kalau yang baik itu bisa bertahan selama 3 hari. Kalau yang kurang baik paling bertahan 2 hari itu udah asam. Setelah proses itu semua, barulah saya berjualan di pasar yang bertepatan di pasar Cipete, Pasar Jaya Cipete. Saya berjualan mulai dari jam 2:30 pagi sampai dengan jam 8. Dan bagi konsumen untuk sekarang ini tempe masih banyak dicari karena tempe itu masuk semua kalangan. Di warung-warung makan ada tempe yang diolah jadi gorengan, jadi tempe orek. Ya bisa digabungkan dengan semua bahan makanan yang lain. Kadang juga yang dikeluhin konsumen ketika tempe itu mahal, konsumen jadi susah untuk membeli bahan-bahan yang lain.
sahabat-sahabat di luar sana yang sedang berusaha, tetap semangat. Apalagi kita sudah melewati pasca pandemi. Saya tahu pasti kita semua merasakan gimana rasanya jatuh, gimana rasanya kita kalah. Tapi hari ini dan seterusnya kita harus semangat. Saya yakin sahabat-sahabat semua mempunyai jiwa yang tangguh untuk menghadapi kehidupan ini. Semangat.